wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita belajar bersama lagi, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya? Sehat. Dan semoga bahagia selalu untuk kalian semuanya. Oke. Sebelumnya saya absen dulu untuk hari ini. Siapa yang tidak masuk? Lutfi. Lutfi. Kemana Kak Lutfi? Sakit. Oke. Yang sakit hari ini semoga segera diberikan kesembuhan, dan semoga kita semua bisa belajar hari ini dengan lancar. Memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu untuk ketua kelasnya. Silakan untuk memimpin berdoa. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai menghargai keberagaman makanan tradisional. Sudah ada yang pernah tahu mengenai makanan tradisional itu apa saja? Tahu. Contohnya adalah klepon, ketuk, goyang, onde-onde. Oke, itu bisa dikategorikan. Pertama, bisa menjadi makanan. Kedua, bisa menjadikan jajanan. Oke, seperti yang kita lihat, menghargai lingkungan dan budaya lokal. Di sini ada menghargai makanan tradisional. Mari kita simak PPT yang sudah ada. Yang pertama, di situ ada gambar apa ini? Soto. Sudah pernah makan soto? Sudah. Bisa membuatnya? Bisa. Ibunya bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini nanti kita akan mengenal apa makanan tradisional itu. Sudah ada yang tahu? Makanan tradisional itu adalah suatu makanan yang berada di lingkungan kita, di sekitar kita, dan di situ cara pembuatannya secara turun-menurun. Jadi resepnya secara turun-menurun. Itulah makanan tradisional. Oke. Nah, contoh dari makanan tradisional di sini ada gambar nasi. Nasi apa itu? Nasi uduk. Nasi uduk. Sudah pernah makan? Sudah. Siapa yang di rumah pernah membuat nasi uduk? Pernah? Oh, Mbak Dini pernah ya. Oke. Selanjutnya di situ ada onde. Onde itu bahannya dari ketan, dan di situ biasanya dalamnya ada kacang, luarnya dikasih dengan wijen. Oke. Kita lanjutkan. Di sini ada jajanan pasar. Ada berbagai macam makanan. Ada yang namanya putu ayu, ada yang namanya klepon, ada yang namanya dadar gulung. Paham ya kalau kalian masalah makanan cepet ya ternyata. Oke. Selanjutnya ragam makanan tradisional. Ragam makanan tradisional mencakup ada makanan pokok, ada olahan daging hingga olahan sayuran. Makanan pokok itu ada dari beras, ada dari jagung, juga ada dari ubi-ubian. Itu adalah makanan pokok. Tadi seperti halnya nasi uduk, nasi kuning itu berasal dari beras. Beras yang dimasak jadilah nasi. Jagung bisa nggak digunakan untuk makanan? Bisa. Pernah melihat nasi jagung? Pernah. Selain itu juga ada yang namanya grontol. Jadi grontol itu berasal
dari jagung. Jagung direbus dan nanti dikasih garam sama parutan kelapa. Bener Arisifa. Nah, di sini banyak sekali contoh masakan dari beras, ada yang dari daging. Kalau masakan daging kalian biasanya masak apa? Membuat apa? Rendang. Ada lagi membuat rawon. Ada lagi membuat sop iga. Yang biasanya ditusuk-tusuk namanya sate. Itu adalah masakan dari daging. Selanjutnya olahan sayuran. Kalau contoh dari olahan sayuran adalah yang sering makan seblak ada? Nah, seblak sayur kan? Ya. Selain itu bisa digunakan sebagai sop. Ada yang suka dengan sop? Ada yang suka dengan sayur? Ya. Itu harus kita makan karena di Indonesia itu vegetariannya termasuk tinggi. Indonesia itu kaya akan vegetarian. Vegetarian itu apa? Sayuran. Setelah ada makanan, kita lanjutkan ke ragam minuman tradisional. Enak nggak kira-kira siang-siang seperti itu? Itu namanya es cendol dawet ya. Oke, kita lanjutkan gambar selanjutnya bahwa itu wedang apa namanya? Itu berasal dari akar-akar, berasal dari batu puuk, benar. Itu berasal dari rempah namanya wedang puuk. Itu sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan manusia. Oke, selanjutnya ada yang pernah kalian buat saat entrepreneur, glinding, namanya adalah ronde. Rondenya berasal dari apa? Tepung ketan. Dan di dalamnya itu khasnya adalah minuman jahe. Oke, itu mengenai ragam minuman tradisional. Kita lanjutkan di sini. Apa saja ragam jajanan tradisional? Di lingkungan kalian ada tukang sayur atau tidak? Ada. Biasanya kalau kalian di tukang sayur itu membeli jajanan dari pasar, itu kan ragam jajanan ya, terbuat dari ubi, dari ketan, dari sagu. Apa yang kalian beli? Dadar gulung. Klepon, dadar gulung. Ada lagi? Lapis. Onde, ada lapis, ya kan? Iya. Banyak sekali jenisnya. Nah, ini adalah contoh dari onde. Di sini ada klepon atau juga bisa dikatakan ini sebagai putri ya. Nah, bawahnya juga ada. Nah, di sini yang biasanya dibungkus dengan daun namanya apa? Lember. Ada apem, ada lemet. Lemet ini berasal dari tepung beras. Biasanya di dalamnya juga bisa diberi pisang, namanya pisang. Oke. Pembelajaran untuk kali ini tadi ada makanan, ada minuman, ada jajanan. Saya tambahkan satu lagi, yaitu mengenai minuman yang sehat. Minuman sehat itu contohnya kalian tahu, yang biasa setiap pagi keliling membawa gerobak itu adalah penjual jamu. Nah, itu adalah minuman yang menyehatkan, membugarkan untuk kita minum di setiap pagi karena berasal dari rempah-rempah. Demikianlah materi kita mengenai menghargai makanan tradisional. Jadi di sini kesimpulannya kita ada makanan, ada jajanan, ada minuman, dan ada minuman yang menyehatkan untuk tubuh kita. Dari kalian mungkin ada yang ditanyakan mengenai lingkungan kalian, mengenai makanan di lingkungan kalian yang mungkin bisa disampaikan atau ditanyakan kepada teman-temannya, silakan. Ya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin
pendapat, bertukar ide dengan temannya, silakan untuk kalian. Bu, kan Ya. masih di lingkungan sekolah kita kan banyak nangka. Oh iya ya. Apa bisa dimanfaatkan sebagai makanan khas daerah? Oh iya, di sekeliling kita, di sekolah kita buah nangka banyak sekali ya. Kalian tahu, itu bisa untuk yang muda, itu bisa digunakan sebagai olahan makanan yang bisa dinamakan dengan gudeg. Dan gudeg itu adalah makanan khas daerah dari Yogyakarta. Di sana itu kalau masak nangka itu bisa dikatakan dengan gori juga ya. Nah, nangka muda itu dimasak gudeg dengan ciri khasnya kalau di daerah Jogja itu terasa agak manis, gitu ya. Oke, terima kasih Arisifa. Selanjutnya kita buat kelompok ya untuk pembelajaran kita. Seperti di tujuan pembelajaran tadi, di sini kita membuat kelompok untuk pembelajaran proyek kita kali ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, mengenai tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu kita belajar kelompok. Dari kalian silahkan membentuk kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Seperti pembelajaran yang pertama dahulu, silakan membagi dan melingkar dengan kelompoknya. Akan saya bagikan LKPD untuk kalian semuanya. Baiklah anak-anak, berhubung kalian sekarang sudah ke kelompoknya masing-masing, di sini saya bagikan LKPD. Di sini nanti sebagai acuan kalian mengerjakan tugas kelompoknya. Sekarang silakan disimak satu kelompoknya. Saya jelaskan mengenai LKPD menghargai makanan tradisional. Oke, di sini capaian pembelajarannya di situ ada pada akhir fase D, mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika dan menerima keberagaman dan perubahan budaya dalam kehidupan bermasyarakat tingkat lokal, nasional dan global. Memahami pentingnya pelestarian tradisi, kearifan lokal dan budaya untuk mengembangkan identitas pribadi, sosial, dan bangsa, menumbuhkan sikap tanggung jawab dan berperan aktif menjaga dan melestarikan praktek tradisi, kearifan lokal dan budaya dalam masyarakat global. Di sini tujuan pembelajaran yang ketiga tadi, bahwa melalui bekerja kelompok dan diskusi, peserta didik mampu membuat karya tempel pemasangan contoh-contoh ragam makanan tradisional. Seperti sudah gambar yang kalian punyai, sekarang silakan dikerjakan dengan alat dan bahan seperti yang sudah disiapkan. Kalian sudah membawa kertas HVS ya? Sudah. Pensil warna sudah? Ada lem? Sudah. Gunting sudah? Spidol, ballpoint beserta penggarisnya sudah? Sudah. Sekarang dilihat petunjuk pengerjaan proyek. Yang pertama, caranya gunting kertas bergambar yang berisi komponen makanan tradisional. Yang kedua, tempel kertas bergambar makanan tradisional pada lembar kertas HVS. Yang ketiga, buatlah narasi terkait dengan makna filosofis, nilai budaya, dan alasan mengapa perlu dilestarikan. Yang keempat, perindahlah hasil karyamu dengan kreasimu sendiri. Jadi itu mau kamu buat seperti apa, kamu tampilkan seperti apa, silahkan berkolaborasi, bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Waktu pengerjaannya nanti selama 20 menit. Paham ya? Paham. Silakan dari kalian berkolaborasi, bekerja sama dengan kelompoknya, dimulai dari sekarang. Yuk, silakan dimulai. Jangan lupa untuk menulis nama kelompoknya.
kelompok yang pertama, silakan yang siap maju mengacungkan tangan untuk menampilkan proyek yang sudah dibuat. Kelompok yang siap maju silakan angkat tangan terlebih dahulu. Oke, kelompoknya Risifa Mutia silakan untuk maju ke depan. Kalau yang lain diperhatikan dan disimak nanti bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang makanan pempek yang berasal dari Sumatera Selatan. Bahan 500 gram daging ikan tenggiri atau ikan gabus, 10 sendok makan air es, 2,5 sendok makan tepung terigu, 150 gram tepung kanji, 2 sendok teh garam, setengah sendok teh vetsin. Cara membuat: haluskan ikan dengan saringan sampai lembut. Masukkan air es, vetsin, dan garam. Aduk sampai lengket. Tambahkan tepung terigu dan kanji sambil diuleni hingga tidak menempel lagi di tangan. Bentuk adonan sesuai dengan jenis pempek. Demikian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Bagaimana cara melestarikan makanan tradisional? 1. Mengenal dan mencoba makanan tradisional dari berbagai daerah. 2. Tidak mencela makanan daerah lain. 3. Ikut dalam festival kuliner makanan tradisional. Bagaimana? Sudah puas dengan jawaban kami? Ya sudah, kami bisa memahaminya. Kami apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 3 yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Untuk kelompok 3, silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mie lendir dari Kepulauan Riau. Bahan-bahannya mie kuning atau mie lidi 1 bungkus, toge, daun bawang, daun seledri, telur, cabai rawit kira-kira 12 biji dipotong kecil-kecil. Bahan yang dihaluskan: cabai rawit, cabai merah, bawang putih, kencur, ubi jalar, dan kacang tanah digoreng. Cara membuat kuah kacang: semua bumbu yang dihaluskan dimasak, ditambah air kira-kira 3 atau 4 gelas. Serai yang digeprek, ditambah daun salam. Masak sampai mendidih. Jangan lupa dikasih garam dan limon untuk menambah rasa nikmatnya bumbu tersebut. Penyajiannya: untuk lebih hangat, masukkan mie kuning, toge ke dalam rebusan air. Endap saja dan angkat. Letakkan di piring, ditambah telur rebus dan siram dengan kuah kacang. Taburkan daun sop, daun bawang, dan bawang goreng bila perlu. presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya silakan perwakilan dari kelompok 2 maju ke depan mempresentasikan hasil proyeknya hari ini. Silakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami di sini akan menyampaikan makanan tradisional Nusa Tenggara Timur, acar kupang. Bahannya 250 gram udang segar ukuran sedang, 2 buah mentimun, 4 buah cabai merah keriting potong-potong, 1 buah tomat merah potong dadu, 3 SDM minyak untuk menumis, 5 butir bawang merah iris tipis, 3 sendok makan minyak untuk menumis, 5 butir bawang merah iris tipis, 2 cm jahe memarkan, 1 tangkai seledri iris kasar, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh cuka masak, 50 ml air matang. Cara membuat: kupas udang, belah unggung dan pisahkan ekornya. Sisihkan tuang biji mentimun, kemudian potong-potong persegi. Sisihkan, panaskan minyak, tumis bawang merah, jahe dan cabai merah sampai harum dan matang. Masukkan udang, aduk sampai berubah warna. Tambahkan tomat, seledri, garam, merica, gula pasir, cuka masak dan air. Matang sampai matang, angkat. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Ya, Ustaz, silakan untuk berdiri. Berikan slogan utama produk makanan khas daerah. Oke, silakan dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bahan utama makanan khas daerah adalah bahan nabati dan hewani. Itu adalah jawaban dari kelompok kami. Apakah kalian sudah paham? Gimana Mbak Ulfa? Dari kelompok 3. Ya, sudah. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan ditutup dulu. Yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melanjutkan ke penutup ya, kita hari ini tadi sudah memulai untuk belajar bersama memahami materi. Kita sudah masuk di LKPD, kita sudah berdiskusi, kalian sudah menyampaikan hasil proyeknya. Sebelum kita kegiatan akhir, mari kita untuk tepuk P5 agar menambah motivasi kalian, agar tetap menyemangati diri kalian semuanya. Semuanya silakan untuk berdiri. Oke, silakan mencari posisi termudah agar tidak bersentuhan dengan temannya. Oke, tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Yes. Luar biasa. Oke, dari hasil diskusi kalian dan dari proyek yang sudah kalian paparkan tadi, ternyata hasil kalian itu sangat luar biasa. Dalam waktu 20 menit kalian bisa bekerja sama, kalian bisa menyelesaikan segala tugas dengan baik. Oke, di sini selanjutnya kita menyimpulkan sedikit ya tentang pembelajaran kita hari ini, bahwa makanan tradisional itu harus kita lestarikan. Bagaimana cara melestarikannya? Yaitu kita bisa mengikuti festival makanan daerah. Kita juga bisa melestarikan kita dengan cara kita membuat, kita mengikuti resep-resep yang turun-temurun dari para pewaris terdahulu. Dan kita juga tidak boleh mencela makanan dari daerah lain. Paham sampai
sini? Oke. Mengenai pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian rasakan? Apa pembelajaran kita menarik hari ini? Dengan kegiatan PJPL, metode kita pembuatan proyek, kalian lebih menyukai pembuatan proyek atau kalian mendengarkan materi dengan cara kalian tanpa diskusi tapi diterangkan? Lebih menarik yang mana? Pembuatan proyek. Oke. Terus selanjutnya, bagaimana usahamu kira-kira agar nanti untuk pembelajaran selanjutnya bisa berjalan dengan maksimal? Kalian dengan cara bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sebuah kegiatan, gitu ya. Oke. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Saya minta dari kalian ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Kegiatan kita sudah selesai. Silakan untuk duduk di bangkunya masing-masing dengan baik. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa. Pembelajaran kita hari ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga dipermudah untuk segala urusan kita, baik dalam pembelajaran ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang lain di lingkungan sekolah kita. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah contoh dari makanan tradisional yang sudah kita pelajari tadi. Ini berasal dari singkong. Singkong dikasih gula, kemudian dikasih kelapa dan ditumbuk. Namanya adalah getuk singkong. Jadi bahan dasarnya adalah singkong. Maka dari itu silakan dari kalian untuk mengambil, bisa bergantian dengan temannya. Yuk mulai, Mas Azam. Ayo, yang lain silakan untuk maju. Anak perempuan juga silakan untuk maju dan mengambil. Langsung keluar. Ayo bisa bergantian untuk yang lain. Ayo rekan. Anissa Naila. Sudah berbagi semuanya? Sudah. Silakan untuk dimakan. Mengenai rasa dan bahannya, ini selalu ada di sekitar kita. Jadi disampaikan di rumah nanti bisa untuk mempraktekkan bagaimana rasa dan ciri khas dari makanan daerah. Oke, selamat menikmati.